Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Pak, alhamdulillah. Baik ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak, nama Bapak Ilham Firdaus Sudarmo. Kemudian Bapak di sini sebagai konselor dan kalian sebagai konseli, di mana kalian ini di sini akan mendapatkan layanan bimbingan kelompok. Nah, dari bimbingan kelompok ini dalam artian kita Bapak sebagai konselor membimbing kalian, memberikan informasi, kemudian dalam bentuk kelompok seperti ini, lebih dari 2 orang. Nah, kemudian Bapak menggunakan teknik homeroom, di mana homeroom ini kita membahas informasi ini dengan secara berkelompok. Nah, dengan homeroom ini tuh kita dengan secara kekeluargaan, secara santai, kemudian di dalam ruangan homeroom seperti ini saja gitu, santai. Kemudian perlu Bapak kasih tahu lagi bahwasannya untuk kesepakatan waktu 40 kurang lebih 45 menit. Gimana, setuju? Setuju Pak. Oke, bila setuju kita bisa mulai saja. Kemudian di sini tuh sebelumnya akan Bapak bagi juga ininya, materinya. Pak. Ya, Makasih Pak. ya Pak, makasih Pak. Nah, di sini materinya tentang kepercayaan diri. Ya Pak, siap. Nah, nanti akan Bapak jelaskan juga materinya. Kita ngobrol santai aja. Iya Pak. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa, dimulai. Selesai. Semoga materi kali ini dalam bimbingan kelompok ini semoga dipermudah dan diperlancar ke depannya. Amin. Oke, bisa dimulai ya. Kita ngobrol santai aja. Jadi bisa Bapak mulai. Di sini tuh materi tentang kepercayaan diri. Nah, percaya diri ini merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, orang yang percaya diri yaitu atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka juga dapat berpikiran positif dan dapat menerimanya. Kemudian ada bisa dilihat juga dari teman-teman, dari anak-anak. Iya Pak. Ada di situ ada ciri-ciri dari ini, ada beberapa perbedaan antara orang yang mempunyai rasa percaya diri atau tidak. Kemudian membedakannya, yang pertama berani tampil beda. Nah, berani tampil beda di sini, orang yang percaya diri yaitu seorang yang hampir pasti memahami dirinya sendiri, kemudian mengerti akan kebutuhannya, mengerti keterbatasannya, sehingga ia disebut orang yang berani tampil beda dalam hal arti yang positif. Kemudian ada berani menerima tantangan. Nah, di sini tuh sebelum kita mencoba ya kita apa salahnya kita mencoba gitu kan terlebih dahulu tantangan tersebut agar kita bisa mengetahui sesuatu hal yang baru. Kemudian ada asertif juga. Asertif di sini berarti tegas, memiliki pendapat serta berani berkata tidak. Jadi seorang yang percaya diri, orang yang berilmu bisa tahu kapan untuk berkata iya atau kapan untuk berkata tidak. Kemudian yang pasti mandiri. Seorang yang percaya diri ini pasti orang yang mandiri, kemampuan untuk mengatasi permasalahan dari dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa manfaat yang bisa kalian baca. Beberapa manfaatnya: menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, kemudian mampu mengatasi keadaannya dengan baik, kemudian mengetahui kemampuan dirinya sendiri sehingga secara efektif dan efisien, kemudian memandang semua hal itu secara optimis gitu, seperti itu gitu. Kita pendapat dari kalian yang Kalau saya Pak ya. dia, kalau kamu bilang kalau saya iya silakan. Kalau saya Pak, saya kalau misalkan presentasi nih Pak, Iya. paling saya nggak percaya dirinya karena biasanya saya takut salah gitu Pak. Tahu salah ya. Iya, jadi saya kurang percaya diri, makanya saya lebih banyak presentasi, lebih banyak dibaca Pak dibandingkan secara apa tuh Pak? Secara verbal. Verbal, iya, secara ini gitu Pak. Paling saya gitu Pak, pengalaman saya tuh Pak. Oke. Ada yang lain? Kalau dari saya sih Pak, ini saya kalau Yes, itu kalau apa namanya mau nanya itu suka malu gitu Pak. Malu. Iya, takutnya apa ya, pertanyaannya jelek, takut jelek, takut salah lah gitu. Iya, Salah. hampir sama ya dengan Iya, yang gue iya. bilang ya. Iya, takut salah ini. Ada yang lain? Sucipto? Kalau misalnya Sugiono pendapatnya?
berarti inti dari permasalahan dari ya, bersama ya, permasalahan dari kalian ini, kalian Saya boleh minum nggak, Pak? iya silakan. Kalian takut ini ya, takut salah gitu kan. Jadi ketika Bapak bilang tadi juga, kalian sebenarnya percaya diri timbul dari diri kalian sendiri. Kemudian kalian juga ketika mempersiapkan apapun itu kalian harus matang, dan kalian ya percaya aja gitu bahwa kalian ketika mempresentasikan di depan jangan takut salah, karena ya kita juga masih belajar kan, yang menjadi murid pasti guru kalian juga pasti bakal memahaminya. Nah ketika kalian matang dan bisa mampu, ya kalian unjuk gigi saja di depan, bisa kok, bisa percaya diri kalian. Bapak percaya kalian pasti bisa kok. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, Mari, Pak. ada ini lagi tambahan dari kalian mungkin? Oh iya, iya nggak apa-apa. Ya bila misalnya tidak ada, mungkin kesimpulan Bapak seperti itu. Kalian nanti di kelas bisalah unjuk gigi, kemudian kalian mampu percaya diri karena kalian mampu dan sudah memikirkannya secara matang gitu. Ketika misalnya kalian presentasi di depan kelas sudah matang-matang, kalian bisa gitu, mampu ketika melakukan hal itu gitu. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya mampu lah. Ya kurang lebih mungkin seperti itu. Bila misalnya tidak ada lagi, bisa Bapak cukupkan untuk Iya, Pak. pertemuan hari ini. Karena saya juga mau masuk kelas, Pak. Oh iya benar ya, sebentar lagi masuk kelas ya. Iya. Oke. Iya. Mungkin Ada kelas, ada gitu, kelas Pak. lagi Iya, ya? ada kelas. Iya. Tapi ini Pak 15 secara menit apa? lagi Pak, saya Secara keluar. online. Online. Iya, Iya, jadi ada kelas. ya Bapak bisa memahaminya karena mungkin kurang lebih 45 menit ini kalian juga ada keperluan yang lain untuk kelas juga. Yaudah mungkin bisa dicukupkan.